Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Concept Cost, Quality, and Productivity, yang mana ini berada dalam bab 10. Definisi biaya kualitas. Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah terdapat kualitas yang buruk. Biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut biaya kualitas. Jadi biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Kategori biaya kualitas. Yang pertama adalah biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan, kita mengharapkan biaya kegagalannya turun. Contoh dari biaya pencegahan adalah biaya rekayasa kualitas, program pelatihan kualitas, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, audit kualitas, siklus kualitas, uji lapangan, dan peninjauan desain. 2. Biaya penilaian atau appraisal cost. Biaya penilaian terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contoh, biaya ini termasuk biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku, pemeriksaan kemasan, pengawasan kegiatan penilaian, penerimaan produk, penerimaan proses, peralatan pengukuran, dan pengesahan dari pihak luar. Dua dari istilah tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga adalah biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Ini adalah kegagalan yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. Contoh dari biaya kegagalan internal adalah sisa bahan pengerjaan ulang, penghentian mesin, pemeriksaan ulang, pengujian ulang, dan perubahan desain. Biaya-biaya di atas tidak akan terjadi apabila tidak ada produk cacat. Yang keempat adalah biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan. Dari semua biaya-biaya kualitas, kategori biaya ini dapat menjadi yang paling merugikan. Contoh lainnya termasuk biaya kehilangan penjualan karena kinerja produk yang buruk, serta retur dan potongan penjualan karena kualitas yang buruk. Biaya garansi perbaikan, tanggung jawab hukum yang timbul, ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pangsa pasar, dan biaya untuk mengatasi keluhan pelanggan. Pengukuran biaya kualitas yaitu ada metode multiplier. Biaya kegagalan eksternal total sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal terobservasi. Simbol K merupakan angka pengali yang merefleksikan efek multiplier. Perusahaan menentukan K berdasarkan data-data di masa lalu atau pengalaman perusahaan. Misalnya di perusahaan Trigold berhasil menghitung biaya kegagalan eksternal terobservasi tahun 2012 sebesar 2 juta. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, K ditentukan sebesar 4. Maka tahun 2012 biaya kegagalan internal total ditentukan sebesar 8 juta, yaitu 4 dikali 2 juta. Yang kedua adalah metode Taguchi Quality Loss Function. Rumusnya yaitu LY sama dengan K dikali Y kurang T kuadrat. Keterangan K sama dengan konstanta, proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Simbol K merupakan nilai yang diestimasi dan dihitung dengan membagi nilai biaya dengan cara K sama dengan C dibagi D kuadrat. C sama dengan kerugian pada limit rendah atau tertinggi, D jarak limit dari nilai target, Y sama dengan nilai aktual karakteristik kualitas, T sama dengan nilai target karakteristik kualitas. L sama dengan kerugian akibat kualitas, yaitu biaya kegagalan eksternal total. Berikutnya, produktivitas dan efisiensi. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output antara pada biaya terendah. Output antara merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan disampaikan pada konsumen pada suatu periode waktu. Pengukuran yang diukur dalam ukuran keuangan atau ukuran fisik. Manajer membutuhkannya untuk mengetahui seberapa baik mereka mengelola proses dan aktivitas dalam organisasi. Pengukuran produktivitas yaitu ada efisiensi teknis. Upaya peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui 3 cara berikut ini. 1. Menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. 2. Menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang sama. 3. Menghasilkan output lebih banyak dan input yang lebih sedikit. Yang kedua adalah efisiensi pertukaran.
Peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa input tenaga kerja langsung lebih mahal daripada input peralatan modal, sehingga mengurangi input peralatan untuk menghasilkan output yang sama dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas input demi input satu persatu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial atau partial productivity measurement. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya output tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Formulasi pengukuran produktivitas parsial sebagai berikut. Rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Yang keempat adalah ada pengukuran profit linked productivity. Profit link productivity mengukur jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas. Penentuan pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba merupakan salah satu cara untuk melihat bila nilai perubahan produktivitas. Rumusnya yaitu dampak profit link sama dengan biaya PQ total dikurang biaya periode amatan total. Keterangan PQ adalah jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output pada waktu yang diamati, jika produktivitas sama dengan tahun dasar yang dihitung dengan cara berikut. Yang kelima ada komponen pemilihan harga. Komponen pemilihan harga adalah kemampuan perubahan pendapatan dalam mengimbangi pengaruh perubahan harga input. Pengukuran pemulihan harga dilakukan dengan cara perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Untuk mengetahui besaran harga harus dihitung terlebih dahulu perubahan laba pada setiap periodenya. Rumusnya yaitu pemulihan harga sama dengan perubahan laba dikurang dampak profit link, pengukuran waktu siklus. Berikut setelah selesai penjelasan dari saya pada bab 10 mengenai cost, quality, and productivity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.